Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Pratama Subarga, NIM 41200040. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang konsep dan dinamika tanah ulayat di Minangkabau. Untuk submateri yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep tanah ulayat di Minangkabau. Nah, tanah ulayat merupakan salah satu pusaka atau harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun, yang mana eh, hak prerogatifnya dipegang oleh kaum wanita atau kaum perempuan di Minangkabau yang memiliki hak untuk tanah tersebut. Namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat untuk kebijakan-kebijakan administrasinya, maka hal ini dipegang oleh nenek mama atau datuk yang bertindak sebagai penghulu di dalam suku tersebut. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat ini dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat atau eksistensi sebuah suku agar bisa dipandang baik oleh suku lainnya dan tidak dipandang rendah. Selain itu, tanah ulayat juga mengandung unsur religi, unsur kesejarahan, dan bahkan unsur magic atau magis yang bertujuan untuk memakmurkan rakyat yang ada di sekitar kawasan tanah tersebut. Nah, tanah ulayat ini merupakan tanah komunal, tanah milik komunal, bukan milik personal atau pribadi. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mendaftarkan, menggadaikan atau menjual tanah ulayat ini oleh beberapa pihak atau salah seorang individu dari suku tersebut. Yang kedua yaitu fungsi tanah ulayat di Minangkabau. Nah, tanah ulayat atau tanah pusaka ini merupakan sebuah tanah cadangan yang akan dimanfaatkan oleh keturunan, anak, cucu, kemenakan yang akan bertambah banyak di kemudian harinya, sehingga orang-orang tua dulu yang telah meninggal dunia tidak pusing atau tidak stres untuk memikirkan bagaimana kehidupan anak cucu kemenakannya di kemudian hari, sehingga tanah ulayat atau tanah pusaka ini jika dilihat secara umum berfungsi sebagai tanah cadangan atau harta cadangan yang akan dimanfaatkan oleh anak cucu kemenakan salah satu suku yang memiliki hak untuk tanah tersebut. Entah itu dimanfaatkan untuk membangun rumah, entah itu untuk bercocok tanam atau membuat sebuah toko untuk berjualan dan lain sebagainya, selagi masih dalam uh, koridor yang bermanfaat untuk kemaslahatan suku dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah dengan NIM 41200014 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis tanah ulayat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya, ada beberapa jenis tanah ulayat. Yang pertama, tanah ulayat nagari, yaitu tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas maupun di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh nenek mama kerapatan adat nagari atau KAN dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari tersebut. Sedangkan pemerintah nagari hanya berperan sebagai pihak yang mengatur dan mengelola tanah tersebut. Yang kedua, tanah ulayat suku, yaitu hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas maupun di dalamnya, merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku tertentu. Kemudian yang ketiga, tanah ulayat kaum, yaitu hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas maupun di dalamnya merupakan hak milik anggota kaum yang terdiri dari jurai atau parui yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh Mama Jurai. Yang keempat, tanah ulayat rajo, yaitu hak milik atas sebidang tanah dan sumber daya alam yang ada di atas maupun di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis ibu yang saat ini masih hidup di sebagian tempat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, hubungan tanah ulayat dengan keluarga. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa tanah ulayat merupakan tanah pusako yang diturunkan dari nenek moyang, baik kelompok maupun individu yang tidak dibagi. Nah, tanah ini diwarisi oleh nenek moyang keturunan atau jalur ibu, sehingga keluarga ibu berhak
menerima tanah tersebut sampai ke cucu-cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena di Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal, maka status tanah tersebut milik kaum perempuan, sedangkan laki-laki atau mama hanya berkuasa dalam pengurusan tanah tersebut. Hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Marhamah, NIM 41200028. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Keberadaan dan hubungan tanah ulayat. Kewajiban negara dalam mengatur lintas hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya atau dengan badan hukum lainnya, sehingga adanya kepastian hukum bagi masing-masing pihak dengan tidak ada yang merugikan pihak lain, karena ada aturan hukum di depan mereka. Pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu kewajiban negara untuk mengaturnya demi terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya hak-hak masing-masing pihak. Selain kepastian hukum, aturan hukum yang ada dalam negara ini juga memberikan perlindungan hukum bagi pengakuan hak-hak warga negara. Pengaturan tanah ulayat telah disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kepastian hukum bagi tanah ulayat dalam pendaftaran tanah tidak ada. Haknya dihormati, akan tetapi dalam tataran pelaksanaannya berupa bukti sertifikat sebagai proses pendaftaran tanah tidak diakui, sehingga tanah ulayat masyarakat adat antara hidup dan mati. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.